Kejadian 26. Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku, jadi tinggallah Amin. Ishak di Gerar. Amin. Ayat 6. Oh, Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." 10. Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Amin. Ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun ini juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 15. Sehingga sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu lalu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Amin. Ayat 17. Jadi pergilah Isa dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. 18. Kemudian Isa menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19. Ketika hamba-hamba Isa menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya.
20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Amin. Ibu Sinta. Ya. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sita. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menamai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Terima kasih. Datanglah, ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Amin. Ibu Martense. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Amin. Ibu Linda, pasal 27, 5 ayat ya, Bu? Iya, baik, terima kasih. Saya lanjut dengan Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur,
sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Iskak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku." Ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ayat 5, tetapi Ribka mendengarnya ketika Iskak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Amin. Bu Sofi, Ya, ayat 6. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahnya berkata kepada Esau kakakmu. 7. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahan bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. 9. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. 10. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Amin. Ayat 11, lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulitin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti dia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing domba itu. Lalu ia pergi mengambil kambing domba itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya memasak, mengelola makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Amin. Ayat 16, dan kulit anak kambing itu dikalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. 17, lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku," jawabnya, "karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Amin. Ibu Marina Kamagi ikut baca 21. 21, nyimak. Oke, silakan Ibu Risa ayat 21. Ayat yang ke-21, lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku merabah engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabahnya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." 23, jadi Ishak tidak mengenal dia.
karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. 24, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. 25, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Amin. Ibu Eka, 26. 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Amin. Amin. Shalom Ibu Vivo, Ibu yang kacamata baju biru. Nah, maaf namanya siapa Ibu? Ikut baca. Ini belum diganti, biar saya ganti. Bisa di-unmute Ibu? Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Ya, coba. Yang di pojok kiri ada tulisannya audio, diklik supaya bisa kedengaran suaranya. Bisa? Ya. Maaf Ibu, namanya siapa Ibu? Biar saya ganti. Saya Bu Muntiara. Oh, Ibu Mutiara. Ya, Ibu Mun ya. Iya. Ya. Baik, silakan Ibu baca 31 ya Ibu ya, sampai 35. Iya. Kejadian 27 ayat yang ke-31. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepada, siapakah engkau ini? Akulah anakmu, anak sulungmu Esau. 33. Lalu terkejutlah Ishak sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang membeli binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Amin. Ya, silakan Ibu Lim Julia. Ikut baca 36. Di unmute. 36 ya. Iya, betul 36. Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau,
dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Berapa ayat ya Bu? Maaf. 5 terus sampai 40. Ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Ayat 40. Engkau akan hidup dari pandanganmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sesungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tekukmu. Amin. Ayat 41, Yakub lari ke Mesopotamia. 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. 42, ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. 43, jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah ke Laban, saudaraku ke Haran. 44, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Amin. Lanjut Ibu kita. 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemuk hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ayat 28. Pasal. 28 ya Bu ya? Benar Ya, pasal 28. Pasal 28. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Isa memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ayat 2. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ayat 4. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang engkau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Amin. Ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram, pada waktu untuk mengambil istri dari situ, pada waktu itu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. 7. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan Aram. 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. 9. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Amin. Ayat 10.
Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. 11. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi. Bermimpilah di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan oleh serta keturunanmu semua guru di muka bumi dan mendapat berkat. Amin. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lanjut. Ibu Sinta. Aku mau baca. Ayat 20. Ayat 20 ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan aku Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Lanjut kita ke Matius 15. Ya, tunggu. Dua ayat. Tinggal 2 ayat. Ya, silakan. Matius 15. Perintah Allah dan adat istilah Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan
ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan. Terima kasih. Ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4, sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Amin. Ibu Linda. Ya. Ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Ayat 16, jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Amin. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah Allah, itu yang di tangan yang tidak dibawa seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Amin. Ibu Mensi, ayat 23. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah
yang jatuh dari meja tuannya. Amin. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkannya mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 31, maka takjublah banyak orang itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Amin. Ibu Risa. Oke. Ayat yang ketiga, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh mereka orang banyak itu duduk di tanah. Ayat yang ke-36, sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak, 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Amin. Ibu Eka. 38. Ya, 2 ayat ya. 5, Bu. 38. Oh, 5. Oke. 38. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Pasal 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. 3. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Amin. Ibu Mun, ayat 4. Ibu Mun, ayat 4. Ayat yang 4. Angkatan yang jahat tidak setia, ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberangi danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal yang tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Amin. 9. Bu Julia ikut baca 9. Bu Julia.
Mental ya kayaknya. Ada nggak sih? Nggak kelihatan. Ya, Bu Julia sepertinya mental ya saya ya. 9. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? 10 ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Lanjut Ibu Tisa. Pengakuan Petrus ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Kata Yesus, bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Amin. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan dikuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Amin. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan merenung sejenak ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Kurang satu ayat, Bu. Masih. Ayat lagi. 28. Silakan. Sorry. Oh, masih ya. Diselesaikan. Lanjut Mbak Tika. Ya, sekalian. Ayat 28. Aku berkata kepadamu,
kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Amin. Baik, kita akan merenung. Lantuk, silakan Ibu Eka ambil alih ya. Iya. Oke. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar, saya pasang. Shalom. Kedengaran ya suara saya? Ya, Dengar, dengar. Bu Eka Shalom. pasang Oke, shalom. renungannya ya. Baru nanti setelah merenung, Ibu Eka ambil alih ya. Saya pasang Boleh. dulu. Oke. Bu Tia, pertanyaannya saya taruh juga di ini ya, di apa? Di chat. Oke. Ya, silakan. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar.
mendalami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya mau kita belajar. Ada pertanyaan nih Ibu-Ibu. Janji apakah yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Ya, dan apa relevansinya janji tersebut yang diberikan juga kepada bapak leluhurnya, yaitu Abraham dan Ishak. Saya tambahkan di sini juga relevansinya bagi kita apa gitu tentang janji itu. Ada yang bisa menjawab? Monggo silakan. Halo, Ibu-ibu. Silakan. Jelas enggak ya pertanyaan saya? Janji yang saya ulang ya, janji yang diberikan kepada Yakub kita tahu ya. Dan itu bagaimana relevansinya dengan janji sebelumnya yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Dan juga saya tambahkan di sini, apa relevansinya bagi kita tentang janji itu. Gitu. Monggo, silakan. Karena Tuhan berjanji nih kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Monggo, kira-kira mungkin ada yang bisa ambil di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, silakan. Ada yang bisa? Ibu Kristi mungkin, Ibu Linda, Ibu Esther Neti, Bu Rahayu, Bu Sita, Bu Pita. Nggak sulit kan ya? Atau Bu Joli? Monggo. Kita belajar sama-sama yuk tentang janji Tuhan ini. Gimana Ibu-ibu? Ada orang nggak ya? Ada. Sepi sekali. Saya tadi mau kasih musik krik 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 gitu loh. Ayo Bu Kristi. Ada Bu Kristi tega-teganya. Ada orang, masa nggak ada orang? Lagi cari jawaban, you know. Oh gitu. Soalnya saya di sini ya ampun ada Kak Neti lo di sini, ada Kak Eti ya kan. Ayo dong, masa saya duluan? Habis nanti. Ya, awali ya. Oke lah. Jadi tadi kita baca Kejadian dari 26-28 ya, janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub itu. Terus apa relevansinya janji Tuhan itu untuk Abraham, Ishak dan kita sendiri ya. Kalau yang saya lihat itu kan isi janji Tuhan sama Yakub itu kan ada di situ ada tanah perjanjian, ada keturunan yang banyak, terus jadi saluran berkat, penyertaan Tuhan juga itu janji juga, dan yang pasti adalah pemenuhan janji, kepastian pemenuhan janji. Jadi Tuhan tuh pasti akan setia menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai. Nah relevansinya apa? Ini nih. Nanti habis ini kita semua dapat sertifikat loh, jangan salah loh. Luar biasa. Lagi dicetak sama Bu Eka nanti nih. Nah jadi di sini janji Tuhan kepada Yakub itu adalah penggenapan dan penerusan dari janji perjanjian yang Abrahamik. Jadi perjanjian Abraham kan yang kita omongin kan. Jadi di situ ada tokoh ya, ada 3 tokoh kan, Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Abraham itu kan isi janjinya itu kan tanah keturunan banyak ya kan, jadi berkat. Kalau di Ishak itu isi janjinya adalah tanah keturunan semua bangsa diberkati oleh keturunannya juga. Nah kalau Yakub itu perjanjiannya ada di tanah keturunan dan berkat bagi bangsa-bangsa serta penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu mau menunjukkan bahwa perjanjiannya sendiri itu bersifat turun-temurun, berkelanjutan, enggak berhenti ya, dan enggak bergantung pada keadaan manusia, tetapi sama kesetiaan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau relevansinya bagi kita, itu Tuhan itu setia dari generasi ke generasi. Jadi kayak Tuhan tuh menepati janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan juga tetap setia dalam kehidupan kita sampai detik ini. Nah janji Tuhan itu
bukan cuman materi, tapi relasional. Kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau, itu inti dari semua janji. Jadi bukan sekedar tanah atau keturunan, tapi hadirat Tuhan sendiri itu yang menjadi warisan terbesar buat kita. Tapi kalau kita ngintip dulu nih, kita keluar dari itu, kita baca di Galatia 3 ayat 29 itu kan kita udah jadi ahli waris janji dalam Kristus, ya kan. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Kita bukan anak tiri loh ya. Kita benar-benar keturunan Abraham, bukan anak pungut kita. Kita langsung, ini kita dipilih sama Tuhan, kita jadi anaknya Tuhan sendiri. Nah, jadi janji penyertaan berkat, terus kehidupan dalam rencana Allah itu berlaku bagi setiap orang asal kita percaya ya. Kalau kita nggak percaya percuma. Sama kayak kalau misalnya saya mau ngasih ke Bu Linda yang lagi minum, ntar keselak. Nah lo, Habis botol kuningnya kelihatan sih soalnya. Misalnya saya mau kasih Bu Linda berkat warisan nih, cielah Bu Linda, aduh kebalik, harusnya Bu Linda ngasih saya warisan, tapi saya nggak percaya kalau Bu Linda tuh punya warisan, jadi saya pasti nggak akan dapat nanti. Kata Bu Linda, ya udah lo kagak percaya ya gue kasih aja ke orang lain. Tapi kalau kita percaya, nah itu kita masuk, otomatis sudah masuk ke dalam janji itu, apa namanya, berkat itu, perjanjian berkat. Jadi ya kalau kita bayangin Yakub malam itu ya sendirian, lari kan, dia kan lari nggak punya arah, terus Tuhan datang di tengah-tengah pelariannya itu, terus Tuhan bilang aku menyertai engkau. Di situ itu titik balik Yakub ya, bahwa Tuhan itu, dia sadar kalau Tuhan itu tuh Tuhan dari ayah, dan juga Tuhan dari kakeknya, dan juga Tuhan atas Tuhannya sendiri. Kalau tadi kita perhatikan bacaan kita itu, Yakub kan selalu bilang Allah Abraham, ya kan, Allah Ishak, tapi dia nggak pernah bilang Allahku gitu, nggak. Tapi begitu dia ada di titik balik itu, dia tahu, oh ya Tuhan itu juga Allahku juga, nggak cuman Allah kakeknya, nggak cuman Allah bapaknya gitu loh. Nah jadi sama dengan kita, iman itu nggak diwariskan secara otomatis, tapi setiap generasi itu punya cara sendiri-sendiri ya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi tetap ada pilihan, dari kitanya harus ada pilihan. Itu sih dari saya, Bu Eka. Oke. Bu Eti, tolong dilanjutkan. Oke, luar biasa ya. Benar sekali. Saya tampung dulu. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau menambahkan, monggo. Monggo, Bu Linda, Bu Hartika, Bu Esther, Meti, Bu Sinta mungkin, Bu Joli. Monggo, siapa yang mau nambah? Saya Bu, maaf saya tutup ya kameranya. Oh ya, Ibu siapa nih? Bu Eti ya? Bu Eti. Oh ya, monggo Bu. Saya tertarik dengan berkat yang diterima Ishak ya. Di pasal 26 ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Luar biasa sekali berkat Tuhan kepada Ishak. Tapi enggak mungkin berkat ini diterima oleh Ishak kalau tidak dia menabur, bekerja, ya, dan melakukan segala aktivitas di dalam kesehariannya gitu ya. Dikatakan dia bekerja dengan luar biasa, diberkati 100 kali lipat di ladangnya, dia menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Di triple porsi. Amin. yang diterima Ishak luar biasa. Jadi bukan main-main dengan berkat yang diterima Ishak. Jadi ketika ada hamba Tuhan yang mendoakan berkat Ishak, Abraham, dan Yakub, Abraham, Ishak, dan Yakub, luar biasa sekali ya. Jadi harus diaminkan dengan luar biasa, ibu-ibu. Itu diturunkan kepada Yakub, kepada kita semua, anak-anak perjanjian yang dari Tuhan Yesus. Saya menikmati berkat tersebut dengan luar biasa.
Saya jadi teringat ladang saya, aduh Tuhan Yesus, 100 kali lipat. Di usia senja, 100 kali lipat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Itu Bu, buat saya terima dengan luar biasa 100 kali lipatnya. Yes, tangkep itu Bu. Imani. Tangkap 100 kali lipatnya. Tapi saya kok jadi inget ya Bu Eka ya, saya keinget ngomongin masalah warisan iman, itu saya jadi keinget Timotius. Timotius itu juga dapat warisan iman loh itu. Dia dapat warisan iman bener karena kan harus ditabur ya. Kita harus menabur dulu. Nah, terus yang menabur siapa? Yang nabur adalah neneknya si Timotius sama ibunya Timotius, Lois sama Eunike. Nah, Timotius dapat warisan iman dari mereka. Jadi otomatis dapat. Itu. Saya tadi baru keinget selintas tadi itu. Yes. Oke. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang mau nambahin? Kita tampung dulu, mungkin 3 orang ya. Nanti baru bukan. Monggo. Luar biasa sekali ini ya, kita mendapatkan rema yang luar biasa untuk meneguhkan kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini karena berkat Tuhan itu ya dan amin. Iya kan ibu-ibu? Ya, Gitu. amin. Ayo semuanya. Monggo ya, ada yang mau nambahin kira-kira apa yang didapat dari relevansi antara dengan Bapak rohani kita ini yang percaya kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, yaitu kita percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gimana? Ada lagi kah? Ibu Martence, mungkin mau coba? Ya. Halo Bu, saya nyimak Bu sambil siap. Ya. Siap. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, kita simpulkan saja ya Bu Joli ya, supaya nanti masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Oke, luar biasa sekali hari ini kita temui bahwa kita percaya, kita beriman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu nggak main-main. Jadi kita mendapatkan berkat-berkat yang diberikan turun-temurun seperti Bu Kristi tadi bilang ya, berkat atas tanah, atas keturunan, berkat bangsa-bangsa, kemudian banyak sekali berkat yang Tuhan berikan, yaitu yang terutama adalah penyertaan Tuhan. Itu yang harus kita imani bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, turun-temurun itu Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kita, karena kita itu bukan anak yang di luar dari Bapa kita, enggak, tapi kita adalah anak Bapa kita di surga, di mana kita percaya dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Yang luar biasa yang pasti memberikan janji-janjinya kepada kita. Janji-janjinya sudah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu pun akan diberikan bersama kita. Amin ibu-ibu, seperti Ibu Eti bilang, nanti akan berlipat-lipat berkat yang akan diberikan Tuhan. Tapi dengan catatan kita juga harus berusaha. Kita menabur, kita memberikan yang terbaik, kita menghasilkan buah-buah yang terbaik yang Bapak kita mau. Gitu ya ibu-ibu. Jadi kita semangat terus mengiring Tuhan, karena janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan sampai kepada kita. Amin. Kita jangan lemah, kita semangat, karena itu adalah janji Tuhan yang utama, yaitu penyertaannya dan berkat-berkatnya pada kita. Ya? Amin. Semangat ibu-ibu. Oke, baik, kita yang masuk ke dalam pertanyaan kedua ya. Kita masuk ke Matius berapa tadi? 15 ya. Matius 15 sampai 16. Nah, di sini pertanyaannya adalah Tuhan Yesus berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu.
yang menajiskan orang. Apakah arti dari perkataan Tuhan Yesus ini? Nah, apa nih ibu-ibu? Monggo silakan. Kita belajar sama-sama nih dengan perkataan Tuhan Yesus. Ceng Rahayu, monggo lo Ceng Rahayu. Ya, monggo Bu Rahayu. Dari Jepara, monggo. Langsung guyu piye. Dilewatkan saja dulu ya, Bu. Oh, dilewati. Oke. Dilewati. Oke, ini peringatan bagi kita juga ya bahwa Tuhan berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, tapi yang keluar dari mulut kita. Gitu. Coba monggo ibu-ibu, ada yang mau sharing nggak tentang hal ini gitu? Ini pertanyaannya bagus banget loh ini loh. Ini Bu Eka yang bikin ya ini ya. Wih, tepuk tangan dulu. Saya masih belajar loh. Belajar terus. Iya bagus ini. Jadi kalau ini ya saya kasih openingnya nih ya. Nanti siapa yang mau nyamber nih? Harusnya abis ini yang nyamber Bu Linda nih. Bu Linda belum kedengeran nih. Jadi kan Tuhan Yesus bilang, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi makanan atau hal-hal lahiriah yang kita konsumsi itu nggak menentuin kemurnian rohani seseorang. Tapi yang keluar dari mulut itu, perkataan kita, itu mencerminkan dari isi hati kita. Jadi sikap pikiran, sikap kata-kata yang keluar dari hati yang kotor itu tuh yang bikin orang berdosa. Jadi di sini Yesus itu memindahkan pusat kekudusan itu dari luar ke dalam. Jadi dalamnya dulu diberesin, hati kita dulu diberesin, dikudusin, dibersihin dulu keluar. Jadi Yesus menunjukkan bahwa kekudusan itu bukan hasil aturan-aturan ya, tapi justru hasil hati kita nih yang udah diubahkan oleh kasih dan kebenaran, oleh kasih kebenaran Tuhan. Nah orang Farisi kan fokusnya cuci tangan, tapi Yesus maunya mereka mencuci hati, membersihkan hati mereka. Nah terus yang kedua itu perkataan itu sendiri tuh mengungkapkan kondisi batin kita. Perkataan yang penuh kebencian, fitnah, amarah, kesombongan itu justru menunjukkan hati yang najis, yang nggak benar. Perkataan yang penuh kasih, pengampunan, kebenaran itu menunjukkan hati yang benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah diperbaharui. Karena kalau di Matius tadi kan dibilang karena yang diucapkan mulut, Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah hati itu adalah sumber kehidupan rohani. Karena dari situ timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, ya kan. Nah jadi dosa itu sebenarnya nggak murni dimulai dari tindakan, tapi justru dari hati yang belum kita serahin sama Tuhan Yesus. Terus kalau kita lihat dari kehidupan kita itu ya kita, kalau hidup sekarang kita ini kan kita hidup di dunia yang sering nilai tampilan nggak sih? Lihat dari penampilan orang dari luar gitu loh. Weh orangnya nih cantik, ini Bu Linda nih cantik sekali sudah Bu, cantik sekali Bu Linda hari ini tuh, seger ya kan. Nggak tahu kenapa yang bikin saya kangen nih Bu Linda loh, beneran loh, senyumnya manis sekali, meleleh hati saya langsung ini. Tapi kalau orang yang misalnya kita melihat dia tuh penampilannya oke, omongannya oke, rohani sekali, tapi kan yang Tuhan lihat kan semuanya hati. Banyak orang yang berusaha terlihat rohani di luar tapi lupa jaga isi hati sama perkataannya dia. Kalau Tuhan udah ngingetin dia, jaga mulutmu, karena itu cermin semua dari hati kita. Kalau hati kita kotor, percaya deh, walaupun orang itu sudah menjaga perkataannya baik-baik, ada aja yang keluar sesuatu yang pahit, pasti ada. Makanya Daud kan bilang di Mazmur 141 ayat berapa tuh, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya kan, jadi Tuhan bilang nggak peduli seberapa bersih tanganmu sama murid-muridnya waktu itu, tapi Tuhan peduli seberapa bersih hatinya mereka. Jadi kita suka sibuk menjaga menjaga image kita, tapi lupa nggak jaga hati kita ya. Doanya panjang-panjang, tapi malah kata-katanya masih nyelekit gitu kan. Masih sering tuh ketemu tuh saya. Udah habis doa baru amin, lupa nggak dimatiin mic-nya, maki-maki anaknya. Nah lah, udahlah hilang semua deh tuh doa-doanya itu. Jadi kita bisa membuat sesuatu itu benar-benar dari kemurnian hati, karena dari hatilah mengalir kehidupan ya, Amsal 4 ayat 23. Itu aja Bu Eka, ayo disamber lagi Bu Linda. Semangat nih kita, semangat. Ayo ibu-ibu, gimana? Menurut ibu-ibu gimana nih? Tadi menurut Bu Kristi
Itu sudah luar biasa ya, panjang lebar dijelaskan bagaimana tentang Tuhan melihat hati kita dulu, gitu. Tidak melihat penampilan luar, gitu ya, intinya seperti itu. Ayo, mungkin yang lain, monggo. Ya, saya Kalau sambung. melihat wajah, wah ini nih, oke nih, ini nih udah, oke, silakan Bu. Ya, nanti sabar-sabaran ya. Jadi memang Oke. ini mengenai najis ya. Jadi memang agak pengertian kata najis ini memang kalau kita lihat dengan saudara kita yang di sebelah itu agak berbeda ya. Sehingga ketika mereka mengatakan najis memakan, minta maaf ya, daging anjing, najis memakan ini. Jadi lebih kepada semua yang sifatnya seperti itu. Makanya ada pelabelan terhadap makanan kan, halal dan haram gitu ya. Jadi lebih melihat ke sananya gitu. Nah, sementara kalau di kita memang bukan persoalan ini tadi udah benar bahwa bukan persoalan apa yang masuk ke dalam mulut. Jadi mau makan apapun itu juga sebenarnya nggak ada hubungan. Tetapi kalau dibilang misalnya tidak boleh makan ini karena berhubungan dengan sakit penyakit gitu ya. Misalnya kamu yang punya penyakit kolesterol lah ini mungkin lebih masuk akal. Misalnya kamu jangan banyak babi nih makan B2 contohnya. Oh B2 itu mengandung ini sehingga tidak baik untuk kesehatan. Itu lebih dapat diterimakan secara akal gitu ya. Tapi kalau dihubungkan dengan ini tadi ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Nah, tadi Bu Kristi udah katakan bahwa kalau di iman kita, bukan persoalan makanan apa yang masuk ke dalam mulut kita, mau itu hewan berkaki berapapun, disantap aja, nyatanya ada daging ular juga dimakan, contoh gitu ya. Nah, tetapi yang keluar itu tadi, perkataan-perkataan yang terutama nih ya, ketika memperkatakan sesuatu yang memang keluarnya itu melibatkan hati. Jadi hati mendidih, ternyata tersinkronis dengan pikiran, cus keluar di mulut. Jadi sebenarnya memang lebih kata-kata yang tidak dijaga. Itu yang sebenarnya makna najis untuk di kita. Seperti itu ya. Tadi Bu Kristi udah mengatakan ya kita bersama-sama menjaga liang mulut kita, bibir ini untuk tidak memperkatakan hal-hal yang najis ya, yang menyakitkan perasaan orang, yang menyakitkan mendukakan Tuhan kita gitu. Tetapi ya itu tadi tanpa kita sadari dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga kita menajiskan ya, menajiskan orang gitu ya. Jadi benar-benar Matius 15 ini ya untuk saya dan untuk kita betul-betul eh, teguran pastinya ya. Setiap hari kita baca firman ada saja teguran-teguran. Mungkin ketika di sini Bu Eka menulis kenapa ini yang diambil Bu Eka ya. Artinya ada satu teguran Tuhan juga gitu ya menurut saya. Oh berarti Bu Eka kasih pertanyaan ini bukan yang masuk ke dalam mulut orang bukan ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Kenapa pasal ini yang diambil Bu Eka ya? Kenapa nggak pasal lain? Nah, artinya saya melihat, oh, melalui pertanyaan Bu Eka ini sebenarnya Tuhan tuh mau sampaikan kepada kita semua, hei, nona-nona, perempuan-perempuan baca Alkitab, Nona. jagalah mulutmu, ya, jangan Mak-mak. mak-mak, jangan menajiskan keluar apa-apa kata-kata yang tidak baik, yang tidak benar dari mulutmu. Itu saja Bu Eka. Jadi teguran tentunya ya pertanyaan-pertanyaan Bu Eka ini untuk saya dan juga pastinya untuk semua ibu-ibu. Itu aja Bu Eka. Thank you. Ya, buat saya juga Bu. Jadi mengingatkan kita bahwa yang lebih Tuhan lihat adalah hati kita dulu gitu loh. Ya kan? Nah, di sini terima kasih Bu Joli, Bu Kristi. Oh ya, nanti satu orang lagi deh. Mungkin ada yang mau menanggapi, nanti saya rangkum. Monggo, siapa? Bu Linda deh, belum kedengeran nih suaranya. Nah, saya sangat tadi Ibu Eka ya yang bilang Ibu Linda nih ya. Iya, oke lah dari tadi kayaknya Ibu Kristi 4 kali nyerang Bu Eka sekali. Tapi yang baik hati sekarang Bu Jolin nih sama aku. Bukan diserang dengan kasih dan sukacita loh Bu Linda. Iya, aku senang malah diserang jadi biar lebih ini ya, biar lebih semangat, biar lebih timbul imannya, biar lebih yang seperti tadi Ibu Joli bilang
Ya, aku juga lagi Bu Joli tadi menerangkan ini, aku juga sangat bersyukur Bu Joli. Ini menegor ya, menegornya itu yang seperti Bu Kristi tadi bilang, menegornya itu menegor yang manis loh, bukannya menegor yang istilahnya menjatuhkan, justru Iya. yang membangkitkan, ya, Yes. bukannya yang memburukan, tapi yang sangat baik gitu kan. Amin. Ya, saya sangat bersyukur juga Bu Joli ya. Bu Joli tadi bilang, ayo mulai sekarang hati-hati untuk mulut ini ya. Karena kalau udah mulut yang untuk makanan itu nggak usah dihati-hatiin. Yang enak malah nambah. Yang nggak enak, dibuang. Barusan aku makan ini khusus snack sus kering. Rencana mau hanya 1 mangkok kecil. Nggak taunya 3 mangkok kecil. Jadi tadi siapa bilang tuh yang ada kolesterol tuh hati-hati. Tapi tadi memang aku melanggar. Nanti kalau agak naik sedikit jangan salahin Tuhan ya, salahin kita sendiri ya. bilang begini, Hai Rolinda jiwa Rinda, kenapa engkau rakus sekali gitu ya? Aku ya. Aku jujur deh teman-teman. Tadi nih aku kasih unjuk nih seplastik ini aku hampir mau habis. Puji Tuhan. Nikmatilah, nikmati. Iya, makanya. Nah, itu Pantesan tadi langsung tumbler kuningnya keluar ya Bu ya. Tumbler kuningnya langsung disiapin tadi, ketahuan jadi ya. Aduh, biasa kalau udah makan yang asin-asin kan terus tenggorokannya itu kan pasti agak seperti kayak kering gitu. Makanya minumlah tadi, nggak apa-apa kan ya Bu Joli ya, Nggak minum apa-apa, cuman nggak bagi-bagi. udah aus banget nih. Jadi saya teruskan sedikit ini. Jadi memang betul ya kalau yang dari kita makan itu kan yang ngerasain kita ya, yang ngerasain kita sendiri yang enak ya. Tadi aja saya ngakunya mau 1 mangkok kecil jadi 3 mangkok karena gurih enak ya. Bu Joli nggak ngerasain, Bu Kristi nggak ngerasain, Bu Eka nggak ngerasain, hanya aku sendiri. Tapi kalau keluar yang dari mulut ya, ada di kumpulan kita itu 30 orang, semuanya itu kena. Iya. Ya kan? Semuanya itu kena. Makanya Tuhan kita mengatakan tepat sekali untuk Amin. yang barusan saya ini mengenai makan. Tadi saya kasih contoh ya, saya merasakan kelegitannya, keenakannya, semua rasanya gurih hanya saya sendiri. Kalian nggak ada rasa. Tapi kalau mulut ini, umpama tadi Ibu Kristi sama Ibu Eka apa itu namanya kan, ayo Bu Linda belum itu. Tapi kalau saya tidak memang mempunyai hati yang istilahnya juga bisa dibilang hati yang agak pura-pura ya, kelihatannya manis padahal luar biasa. Nah, dia waktu itu saya geram gitu, ini kenapa sih Bu Kristi mau Bu Eka aku tuh apa sih, pasti mesti nggak mana. Di situ kan kelihatan ya Bu Joli bahwa sebetulnya hatinya itu belum warna pink yang soft. Tuhan Yesus kan mempunyai hati pink soft gitu ya. Kita hatinya ini hard, yang sini abu-abu, ini hitam pekat, yang pink softnya hanya 1/8 bagian. Aduh. Jadi disitulah ketahuan. Baru dicentil saja seujung kuku, langsunglah itu. Tidak usah pakai gas LPG lagi, nggak tahu gas apalah itu yang Keluar keluar. tanduknya. Jadi saya juga Bu Joli merasa kenapa ya Ibu Eka ini mengeluarkan ini. Tapi terima kasih banyak Ibu Eka saya tahu pasti dituntun sama Roh Kudus, teristimewa untuk saya. Terima saya juga untuk saya sebagai teguran, biar saya boleh lebih lagi menjaga mulut saya, hanya boleh mengeluarkan apa yang diperintahkan Tuhan, yang manis, yang sedap, yang dengar, biar setiap orang yang mendengar perkataan saya bukan menjatuhkan imannya, tapi membangkitkan imannya. Amin. Gitu aja teman-teman, semuanya kiranya menjadi berkat bagi kita ya, pelajaran kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Salam Bu, mau tanya. Ibu Mun. Iya. Mut.
Ya, saya Bu Muntiara dari Surabaya. Mau tanya, ini keluar dari yang kita bahas atau masih ada di dalamnya? Saya mau tanya tentang najis. Ya, di sini tentang roh najis. Apakah itu ada dan saya juga pernah mendengar ajaran pengusiran roh najis. Apakah penting gitu? Mungkin Ibu Juli atau yang lainnya yang lebih senior pemahaman Alkitab bisa menjabarkannya. Terima kasih. Iya, Ibu siapa tadi? Nur ya? Ibu Mun. Mun. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab tentang ini? Kalau setahu saya roh najis itu memang ada ya. Ya. Sebentar. Karena hujan, saya hilang sinyal. Langsung merah-merah. Oke, kalau kita tuh tadi Kak Mun baru sadar saya Kak Muntiara ada di sini. Kalau roh najis itu kan unclean spirit ya, itu justru di Perjanjian Baru itu banyak ya disebutkan keluar tuh. Jadi di Markus ada, di Lukas ada. Jadi kalau saya ambil dari Markus itu misalnya dalam rumah ibadat ada seorang kerasukan roh najis, lalu roh itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Terus Yesus menghardik, "Diam, keluarlah," gitu kan. Terus di Markus juga roh najis melihat Tuhan Yesus lalu sujud di depan Tuhan Yesus. Di Lukas disebut lagi dan orang-orang yang dirasuk roh-roh najis itu menjadi sembuh. Jadi roh najis itu memang ada, bukan sekedar simbol atau kiasan ya. Itu menggambarkan roh jahat atau roh setan yang menentang Allah dengan cara menajiskan manusia baik secara moral, spiritual dan juga maupun secara emosional. Jadi najis itu sendiri ya segala bentuk kenajisan, terikat pada hawa nafsu, kebencian, dan jelas-jelas dia nggak mau deket-deket sama Tuhan, dia maunya jauh-jauh dari Tuhan. Bahkan dia pikirannya dia, perkataannya dia tuh serba najis semuanya. Dan ciri-ciri utamanya memang 3. Dia menolak kekudusan, menolak kebenaran, dan justru membuat dan hati-hati ya itu nular gitu loh. Nular karena dia berusaha membuat hati manusia itu jadi kotor dan gelap. Nah terus kalau dibilang pengusiran roh najis, iya, karena Yesus sendiri juga melakukan itu juga pelayanan Tuhan juga. Di Markus 1 juga dituliskan mereka semua takjub dan berkata ia memerintah bahkan roh-roh najis dan mereka taat kepadanya. Berarti Tuhan sendiri juga mengusir roh najis. Nggak cuma menyembuhkan, membebaskan orang dari kuasa jahat, enggak, tapi justru roh najis ini juga. Nah terus kalau dibilang perlu nggak? Ya perlu, karena itu memang harus dihilangin. Ini biasanya yang sekolah-sekolah di School of Healing ada nih harusnya. Di School of Healing harusnya ada untuk pengusiran roh-roh najis ini. Karena memang itu istilahnya Tuhan Yesus itu kan memberi murid-muridnya kuasa atas roh-roh najis untuk mengusirnya dan untuk melenyapkan segala penyakit dan semua kelemahan. Jadi penting banget ya pengusiran itu, karena itu bukan cuma sekedar ritual atau gimana, enggak, tapi benar-benar otoritas rohani diperlukan dalam nama Yesus. Tapi hati-hati, karena seperti tadi saya bilang hati-hati, karena apabila roh najis itu keluar, dia akan mengembara mencari tempat pemberhentian. Itu ada ditulis di Matius 12. Jadi saya bilang tadi itu nular dan dia akan cari tempat pelarian. Jadi harus benar-benar dihancurkan ya itu tuh, karena tujuan akhirnya pengusiran itu tuh sebenarnya bukan cuma disuruh pergi, tapi pemulihan hati sama diisi lagi sama Roh Kudus, seperti kayak rumah yang udah bersih harus benar-benar diisi, jangan cuma dibiarin kosong, dia akan balik lagi dengan luar biasa atau dia akan serang orang lain. Makanya kan kalau Bu Joli udah paham banget ya, ibu-ibu di sini sebagian juga udah paham kalau kita memang mau melakukan pengusiran roh najis memang berbentuk apapun lah, nggak cuma roh najis ya, kita mau mengadakan pengusiran atau penghancuran roh-roh jahat tuh sekeliling kita kan kita harus kuduskan juga, kita harus bentengi, kita harus lindungi supaya nggak kena gitu loh. Nah biasanya nih justru emak-emak para ibu-ibu ini bisa jadi penjaga atmosfer rohani loh dalam rumah loh.
bener-bener pegang peranan loh ini. Bu Linda, kena lagi kan Bu Linda. Habis Bu Linda ada di layar saya soalnya. Gimana dengan kecantikan yang tiada tara ini? Aduh, Bu Linda. Bilang Kalau tolong Bu Joli digeserkan Bu Joli. kalau dekat udah tak peluk Bu Linda beneran. Iyalah, boleh lah Jadi ya. para ibu-ibu di sini ya, perempuan-perempuannya Tuhan itu jadi penjaga atmosfer rohani. Kak Muntiarah juga harus jadi penjaga atmosfernya rohani di dalam rumah. Roh najis itu nggak selalu hadir dalam bentuk kerasukan yang ekstrim ya, nggak ya. Tapi kadang masuknya tuh halus loh, nggak kelihatan loh. Kadang-kadang orang tuh marah emosi ya kan, terus hobinya gosip. Ngeluarin banyak banget kepahitan ya kan, terus tontonannya udah mulai yang nggak bener-bener lah ya kan, musiknya juga kayak yang udahlah nggak ngerti, sama kebiasaan negatif yang selalu buka celah itu ya. Tapi tetap yang kita pegang kan roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini ya. Jadi Kak Muntiara memang harus ada kayak tembok perlindungan rohani, dan memang kalau memang sekiranya diperlukan bisa menghubungi pos terdekat. Maksudnya di gereja lokal kan biasanya suka ada hamba-hamba Tuhan yang mereka adalah keahliannya atau mereka dalam spesialisasi pelayanannya itu untuk seperti itu, untuk pengurusan roh-roh jahat. Itu kita bisa minta tolong gitu, atau mungkin bisa hubungin Bu Joli. Itu Bu Joli udah pengalaman itu untuk pelepasan itu Kak Muntiara ya. Jadi memang ada roh najis itu, memang ada. Jadi tapi kita tetap harus hidup dalam pertobatan ya. Jangan takut. Kalau kita takut kita gampang kena. Kalau kita udah ada beneran ya, terus kita mengkeret imannya. Udah bener Kak Muntiara, hidup dengan firman dan doa. Dipenuhi kehidupannya tuh dengan firman dan doa. Amin. Terus sadari penuh kalau kita itu punya otoritas dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus. Gitu. Kalau kita tuh punya Tuhan yang luar biasa loh. Nah, kita harus pahami itu. Gitu loh. Jadi saya tadi ngobrol juga dengan beberapa rekan, mereka ada yang bilang ya kalau aku tuh ketakutannya bukan masalah ketakutan sama setan. Nah, terus kamu takutnya sama apa? Saya takut kalau saya nggak punya duit, nggak bisa healing katanya. Jadi jangan pernah kita meragukan otoritas Tuhan yang ada di dalam kita ya. Amin. Gitu. Semoga bisa menjawab Kak Muntiara. Semangat terus ya Kak Mun. Ya. Terus ada lagi Bu. Saya pernah dan mengikuti pengajaran tentang Bu Mun, minta maaf, Ibu. ya. Ya. Gimana kalau kita selesaikan dulu yang ini, baru nanti ada warna sari lain-lain bisa ke Bu Mun ya, karena ada satu pertanyaan lagi yang kita bereskan dulu setelah ditutup bungkus semua, kita menjawab pertanyaan Bu Mun ya, boleh? Oke Bu, makasih. Kembali ke Bu Tia, silakan Bu Eka. Yang penjelasan Matius 15 ya, Ibu Eka ya. Silakan. Oke, baik. Baik, mungkin kesimpulannya yang tadi ya, tentang pertanyaan saya pada Matius pasal 15 ayat 11. Di sini Tuhan berkata kepada Petrus ya. Kita baca di Matius 15 ayat 15 sampai 20 ya. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah yang menajiskan orang, tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi benar semua yang dikatakan ibu-ibu semuanya ya, bahwa kita harus menjaga hati kita untuk berkenan kepada Tuhan. Itu sih dari saya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya ibu-ibu. Pertanyaan ketiga, pada perikop perempuan Kanaan yang percaya, Matius 15 ayat 21 sampai 28, ya tadi sudah kita baca. Apa isi pesan Tuhan Yesus tentang iman? Nah, di sini apa nih? Padahal udah jelas-jelas Tuhan Yesus menolak perempuan Kanaan ini tadinya, tapi akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya, gitu.
Gimana ibu-ibu? Mungkin ada 1-2 orang yang mau menanggapi? Monggo. Diobrol nggak, Bu? Kalau diobrol mau saya borong loh, Bu Eka. Saya bungkus ya. Tak beli Mbak Fis. Saya bungkus ya. Enggak, saya cuma ini soalnya pertanyaan Bu Eka ini bagus-bagus loh. Saya rugi kalau nggak jawab beneran. Rugi banget saya. Nanti saya tidur ngelindur nanti saya. Oke, silakan Bu. Bu Oke. Kristi, Bu Martence nih kayaknya mau jawab. Oke, Bu Martence silahkan. Ya, baik ibu-ibu, kita tahu bahwa perempuan Kanaan atau Sirofenesia ini adalah orang dari yang berbeda, dan dia bersama-sama dengan keturunannya itu sebenarnya tidak layak untuk menerima belas kasih dan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi oleh kegigihan dari seorang perempuan ini, sekalipun ia tahu bahwa ia tidak layak untuk menerima akan belas kasihan daripada Tuhan ataupun kemurahan dari Tuhan, tapi dia tetap berusaha karena dia tahu bahwa sekalipun hanya remah-remah yang dia peroleh, hanya sedikit yang ia peroleh, ia pasti mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yaitu kesembuhan bagi bagi anaknya. Dan ini juga berlaku bagi kita. Kadangkala kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita seringkali menyombongkan diri. Kita berpikir bahwa kasih karunia Tuhan terbatas saja pada kita dan tidak bagi orang lain. Tetapi Tuhan mengasihi semua orang. Matahari diberikan bagi semua orang, bagi semua bangsa, hujan juga diberikan, udara diberikan, tanah diberikan, dan oleh karena itu penyataan Tuhan yang secara umum ini kita tidak bisa menjudge bahwa ini adalah semata-mata hanya milik kita sendiri, tetapi kasih Tuhan juga bagi orang lain. Dan sungguh luar biasa iman dari perempuan Kanaan ini, karena dia memberi suatu contoh yang menggugah hati saya, karena sekalipun mereka bangsa yang tidak mengakui akan mereka yang berbeda daripada Yesus, tapi dia kegigihannya itu yang membuat saya sangat tersentuh, dan akhirnya saya mau bilang bahwa kalau orang lain yang di luar dari Kristen saja bisa punya iman demikian, apalagi kita. Ini sebenarnya suatu dalam tanda kutip sindiran halus bagi saya. Saya harus punya iman yang besar bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saya, Tuhan sanggup untuk menolong saya. Tidak perlu untuk saya takut dan khawatir, karena kalau saya memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Yang sangat disayangkan kalau kita adalah orang-orang Kristen yang mengaku bahwa sejak lahir kita adalah umat Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak beriman. Kita bilang beriman, bilang percaya, tapi
Sebenarnya dalam tingkah laku, dalam semua yang kita lakukan itu jauh dari kata mempercayakan diri kepada Tuhan. Hari ini saya disadarkan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca tentang perempuan Kanaan yang percaya ini. Saya sebagai orang Kristen, saya seharusnya punya iman lebih kuat, lebih besar, lebih teguh dibanding dengan orang-orang yang di luar Kristen. Karena saya sudah mengenal benar apa yang kebaikan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan yang telah dinyatakan sepanjang hidup saya. Itu sih, silakan Ibu Kristi untuk menyempurnakan. Bu Joli, shalom. Wah, Ibu Martenche udah luar biasa. Saya coba nambahin dikit aja kok. Saya nambahin dikit aja. Kalau apa yang saya luar biasanya ya dari perempuan Kanaan. Kanaan itu kan sama bangsa Yahudi kan asing. Jadi dia nggak boleh dianggap sebenarnya. Tapi perempuan Kanaan ini tuh sebenarnya dia menghadapi 3 ujian besar loh. Yang pertama, Tuhan Yesus waktu dia minta tolong, Tuhan Yesus tuh diem. Ya kan, Tuhan Yesus diem, ngediemin dia. Tapi si perempuan ini tetap berseru sama Tuhan. Dan si perempuan Kanaan ini memang dibatasin oleh status kewarganegaraan ya. Kanaan dengan Yahudi, tapi perempuan Kanaan ini tetap datang dan menyembah Tuhan. Walaupun dia secara nggak langsung Tuhan bilang dia kalau anjing kan cuma dapatnya remah-remah gitu kan, tapi wanita ini nggak tersinggung loh, tapi tetap merendah dan tetap percaya. Jadi imannya dia nggak cuma emosi sesaat, tapi benar-benar tahan uji, ya kan? Kadang Tuhan diem tuh kan bukan karena nggak peduli toh, tapi karena dia sedang menguji keteguhan iman kita. Benar tadi kata Bu Martenche tadi, kalau udah kita penuh dengan percaya tuh dapat hasilnya. Jadi si wanita ini dia tuh malah dia tuh kayak mengakui loh waktu dia dikatakan bahwa kamu tuh cuman datanya tuh cuma remah-remah. Tapi dia nggak berkata, aku juga harusnya diberkati loh Tuhan, enggak. Tapi dia berkata dengan mengakui posisinya lah di hadapan Tuhan. Dia bilang, oh iya benar Tuhan. Tapi dia juga percaya sama kebaikan Tuhan. Jadi iman sejati itu memang kan ada penuh dengan kerendahan hati dan pengakuan bahwa kita tuh memang nggak layak ya. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang sebenarnya penuh dengan kasih. Nah terus intinya itu memang iman yang besar menurut Tuhan Yesus tuh bukan berarti tanpa keraguan ya, tapi justru pada saat kita ragu-ragu tuh kita tetap bertahan, tetap percaya, tetap berharap gitu loh. Kalau kita menginginkan sesuatu sama kayak yang perempuan 12 tahun pendarahan kan, dia benar-benar menembus kerumunan orang yang begitu banyak hanya untuk jumpai jubah Tuhan Yesus dan terjadi kesembuhan itu, gitu kan. Jadi sama seperti perempuan Kanaan, tetap rendah hati itu loh, rendah hatinya itu loh. Kadang kan kita sama kayak perempuan Kanaan itu kan, kita udah doa Tuhan diem, kita mohon belum dapat tanda ya kan, kita ngerasa nggak layak tapi terus kita kayak merasa nggak didengar kan. Nah tapi Tuhan itu proses semua ya, proses semuanya itu. Jadi wanita Kanaan cuma bilang kayak Tuhan aku nggak layak tapi aku percaya. Nah itu yang kayak Tuhan bilang hai wanita, hai perempuan, hai ibu besar imanmu. Jadi dia mendapatkan pemulihan dari situ. Udah itu aja Bu Eka, nanti kita 1 minggu nih Kak selesai nih. Saya tunggu sertifikatnya Bu Eka ya. Seru ya, seru. Jadi ya mungkin saya mulai simpulkan aja ya Ibu-Ibu. Jadi memang betul ya dari kita mencontohlah perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini tuh dulu orang Kanaan itu penyembah berhala. Saya pelajari ya, jadi Tuhan tidak berkenan kepadanya sebenarnya. Tapi itu tadi seperti yang dibilang sama Bu Kristi, Ibu Martinche tadi ya, kita perempuan Kanaan ini adalah contoh buat kita, yaitu di mana kita harus merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita, gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sungguh luar biasa hari ini ya Ibu-Ibu. Saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan saya bahwa kita itu adalah anak perjanjian Tuhan, memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tadi itu di perjanjian lama ya yang kita baca, di kitab Kejadian 26 dan 28,
kita percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tentunya janji itu akan diturunkan kepada kita. Yang kedua, Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang tampak di muka, bukan apa yang tampak di penglihatan orang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Yang ketiga, kita belajar dari wanita Kanaan ini, iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh, merendahkan diri, itulah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa. Itu sih ibu-ibu dari saya. Amin. Terima kasih Bu Kasih. Eka. Oke, Bu Mun tadi mau bertanya, bisa Ibu Mun dibuka mic-nya? Oh iya, Bu. Nanti kita jawab rame-rame di sini. Banyak ibu-ibu. Silakan Bu Mun. Ya. Oh ya. Secara pribadi, saya juga pernah mengikuti pengajaran. Secara pribadi kita harus dan diharuskan untuk mengusir roh najis itu, karena roh najis itu gimana ya? Menurut saya, menurut pengertian saya, mungkin nanti ibu-ibu bisa membantu saya kalau memang ada kesalahan. Itu bisa terjadi, bisa mengganggu kita saat kita sakit kepala. Sakit kepala itu juga termasuk roh najis. Terus sakit kaki itu juga termasuk roh najis yang sedang mengganggu kaki. Lambung, terus sakit yang macam-macam kayak kronis-kronis itu juga termasuk roh najis. Mungkin ada yang bisa membantu memberikan jawaban apakah betul jika pengertian yang selama ini saya dapat. Terima Iya. kasih. Jadi Ibu Mun tadi sudah dikatakan oleh Ibu Kristi ya, bahwa roh najis itu ruang lingkupnya itu luas. Ya, ruang lingkupnya itu luas. Nah, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak murni, segala sesuatu yang menyesatkan pikiran kita, itu adalah roh najis ya di dalam kekristenan. Seperti itu. Sebenarnya banyak sih luas. Tadi Bu Kristi udah jelaskan secara gamblang. Nah, memang ini dia. Tadi kan bisa kita harus melepaskan sendiri tadi itu ya Ibu Mun bilang ya. Bisa ya. Jadi memang begini, untuk mereka orang yang percaya tetapi dia tidak tahu bagaimana melepaskannya, memang kita butuh bantuan ya, bantuan dari orang lain ya, alat mediator yaitu apa? Kalau saya dulu pendeta ya, dibantu semacam pelepasan seperti itu. Wow, luar biasa rasanya. Seperti yang Ibu Kristi tadi katakan betul. Roh yang dulu, spirit-spirit yang dulu melekat itu terlepaskan. Nah, makanya pendeta bilang, kalau sudah dilepaskan, isilah dengan pujian, penyembahan, firman Tuhan, supaya semua spirit-spirit yang dulu, yang rumah kosong, karena saya sudah dikosongkan di dalam, kita sudah dikosongkan di dalam, itu tidak kembali. Dia akan kembali bersama, mungkin berpuluh-puluh, berlipat-lipat, dan kita bisa menjadi manusia lebih jahat kalau kita tidak menjaga rumah kita. Nah, begini, yang untuk pelepasan sendiri, ya mungkin karena saya sudah praktek dan saya percaya ibu-ibu juga di sini, mudah-mudahan sudah melakukan praktek itu ya. Nah, ketika kita sudah menjaga itu semua, bukan berarti kemudian kita tiba-tiba menjadi kudus, menjadi malaikat, tidak. Ya, kita ini masih selama hidup di dunia, itu tetap terus akan ada yang namanya serangan-serangan, serangan-serangan. Roh-roh kenajisan itu akan tetap ada. Kenapa bisa ada? Iya, kita berinteraksi dengan orang. Kita masih hidup di dunia, kita masih butuh uang, kita masih hidup. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi tanpa kita menyadari itu pun bisa masuk kalau kita tidak membentengi itu semua. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana pemberesannya, ya ini yang enak, luar biasa. Nah, apakah orang-orang sudah mengerti cara melakukan pemberesan? Banyak orang Kristen yang belum tahu melakukan pemberesan atas roh-roh najis yang ada di dalam dirinya. Ya, cara yang paling efektif itu adalah memang satu, kita datang kepada Tuhan itu melalui pujian penyembahan.
ya. Pujian penyembahan yang benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan dulu. Saya biasa melakukan ya ketika saya tahu, contoh nih ya, roh najis itu salah satunya pikiran jahat, pikiran yang tidak benar, overthinking, pikiran yang diserang oleh iblis yang membuat kita menghakimi orang, yang membuat kita menyimpan kepahitan sama orang, itu sudah najis juga. Tapi kita punya Roh Kudus yang mengingatkan, Joli, itu tidak benar. Itu prasangkamu sendiri. Itu cara berpikirmu. Itu si iblis berusaha mengubek-ubek pikiranmu. Karena memang si iblis kan begini menyerang pikiran kita dan hati. Saya biasanya melakukan pemberesannya seperti ini, Bu Mun. Iya. Saya melakukan penyembahan pakai YouTube aja. Ya, karena saya kurang bisa main musik kayak Bu Kristi. Saya ambil musik di YouTube. Masuk ke dalam hadirat Tuhan nggak apa-apa lama. Memang harus lama. Karena masuk ke hadirat Tuhan itu nggak bisa tiba-tiba langsung cepat, nggak lama. Karena apa? Kita harus membangun intimasi dan mengusir semua pikiran-pikiran yang mungkin begini ketika kita duduk itu terbiasa seperti ini. Ya ampun, jemuranku belum tak jemur. Ini duduk mau doa nih, mau bangun intimasi, tapi pikiran-pikiran kita masih ada, ya ampun itu belum tak sapu, ya ampun aku belum bayar utang. Jadi itu masih berkecamuk. Inilah yang kemudian harus kita singkirkan dulu. Makanya perlu waktu yang begitu lama ya ketika kita membangun intimasi itu dalam penyembahan. Ketika kita sudah masuk ke dalam penyembahan, itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Disitulah kita bisa yang menengking, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus, usir semua roh-roh najis. Kau pikiran-pikiran jahat, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau keluar sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain dalam hal ini ya. Ketika kita ada hati yang tidak enak dengan orang, jangan pernah menyalahkan orang lain bahwa orang salah. Lihat diri sendiri. Aku yang berpikir terlalu jauh, terlalu menghakimi, karena itulah cara iblis bekerja. Jadi kita lihat kepada diri kita, pemberesanlah kepada diri sendiri ya. Jadi seperti itu yang praktek yang saya biasa lakukan. Jadi membereskan diri sendiri, lalu memerintahkan semua yang roh-roh najis itu tadi ya. Misalnya terpikir, ampun kenapa aku nonton film porno, dalam nama Tuhan Yesus kau spirit-spirit yang memacu aku, yang menyuruh aku nonton film porno, yang zina, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Kita harus perkatakan dengan iman ya. Itu semua bisa kita lakukan, Bu. Itu semua bisa kita lakukan karena tadi kita punya otoritas. Tuhan Yesus sudah kasih pada kita otoritas untuk mengusir setan, untuk melakukan mukjizat dan semuanya ya. Jadi semua itu sudah kita miliki. Cuman sadarkah kita bahwa kita punya otoritas itu? Nah, kita punya kuasa untuk mengusir itu semua sehingga apapun yang kita pikir itu melekat di dalam diri kita, lakukanlah secara pemberesan. Seperti itu ya, kita bisa mematahkan, menghancurkan apapun yang menyerang supaya dia tidak kembali lagi. Walaupun dia kembali, tapi ibu punya otoritas dan kuasa untuk mematahkan, menghancurkan kuasa-kuasa yang berusaha menyerang ibu kembali. Seperti itu Ibu Mun ya. Ibu Mun. Iya, Bu. Baik, Nah, makasih. Terima ya. kasih. Nanti kalau Ibu Mun misalnya mau lebih dalam lagi nggak apa-apa, bisa kontak saya secara sendiri pribadi ya, supaya saya bisa menerangkan ya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, baik Gitu. Bu. Ya, Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Ibu Mun. Terima kasih juga ya Ibu Eka, luar biasa. Jadi memang ibu-ibu setiap hari itu saya merasa bahwa kita selalu mendapat makanan rohani ya. Bukan hanya hari Minggu aja kita mendapat makanan rohani dari pendeta ya, tetapi harus setiap hari kita mendapat makanan rohani. Saya percaya bahwa semua ibu-ibu di sini pasti juga melakukan yang namanya sebelum bangun tidur, tuh sebelum melakukan aktivitas di pagi hari ada berkomunikasi dengan Tuhan, ada makanan rohani yang dimakan. Ketika kita juga mau tidur, ada makanan rohani yang kita makan seperti sekarang ini. Sehingga setiap hari hidup kita ini ya, benar-benar ditutup bungkus oleh darah Kristus ya. Setiap hari ada saja penyadaran yang diberikan melalui firman Tuhan. Setiap hari ada saja teguran-teguran Tuhan ya melalui setiap firman yang kita baca. Seperti contohnya pada hari ini juga
melalui sharing dan pembahasan firman yang dibawakan oleh Ibu Eka. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Saya kira Ibu Eka bisa doa tutup. Silakan. Ya, boleh. Oke, baik Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini tentang firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Mengajar kami ya Bapa, kami harus benar-benar mengimani tentang janji-Mu kepada kami, kemudian menata hati kami ya Tuhan, dan juga iman kami harus lebih teguh kepadamu, dan harus lebih rendah hati lagi dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, sehingga kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kami ibu-ibu sini akan tidur dan beristirahat malam ini. Lindungilah kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, karena Engkau sudah menang 2000 tahun yang lalu Bapa. Engkau yang akan menjagai kami dan melindungi kami. Juga esok hari kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Kami Kau berikan kesehatan semua ya Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, kami telah membaca firman, kami telah merenungkannya, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.